Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di Bahas Kasus Psikologi. Oke teman-teman, kabarnya baik ya? Nah, Mbak Eka harap semoga teman-teman semua tetap baik, sehat walafiat ya, secara fisik maupun secara psikologis. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau bahas kasus dewasa ya. Nah, tema yang akan Mbak Eka angkat adalah ini terkait seorang perempuan, seorang wanita ya sudah menikah. Nah, dan mungkin dia sedang mengalami depresi. Oke teman-teman, mari kita simak sampai selesai. Oke baik teman-teman semua, seperti biasa Mbak Eka akan merahasiakan identitas klien Mbak Eka ini ya. Namun Mbak Eka akan membagikan kasusnya dan di akhir kita akan mengulas. Nah maka untuk teman-teman semua yang sudah memilih dan ngeklik video ini atau konten ini, Mbak Eka harapkan teman-teman bisa nyimak ya, paling enggak sekitar 3-5 menit. Karena apa? Mbak Eka baca tuh ya di kolom komentar di bawah tuh kadang suka nggak nyambung teman-teman. Nah Mbak Eka sebenarnya takutnya apa? Teman-teman jadi salah persepsi ya, karena nggak dapat poinnya langsung komen, dan jangan sampai nanti di-share juga ceritanya ke orang lain. Nah maka paling nggak teman-teman bisa nonton sebentar aja. Kalau emang teman-teman udah dapat poinnya, nah boleh deh baru leave. Tapi kalau memang mau nonton sampai selesai, nah itu juga mereka senang sekali tentunya ya. Nah dan semoga ada hal positif yang bisa didapatkan. Baik teman-teman, segera kita mulai. Oke baik, kasus ini dialami oleh seorang perempuan teman-teman ya, berusia sekitar 36 atau 37 tahun. Nah, jadi sudah menikah selama kurang lebih 10-15 tahun dan memang belum diberikan kepercayaan untuk mendapat momongan. Nah, parahnya lagi teman-teman, saking si perempuan ini sangat menjaga perasaan suaminya ya, dan sangat istilahnya menghormati, bahkan dia tidak menceritakan kondisi sebenarnya, dan akhirnya membiarkan dua keluarga besar ini mengerti atau memahami bahwa yang bermasalah secara kehamilan ini adalah si istri. Nah maka dampaknya secara psikologis, kondisinya sekarang udah karu-karuan ya, mulai nggak bisa tidur, mulai jadi terpojok karena dianggap sebagai figur yang tidak bisa memberi keturunan dan lain sebagainya, sampai akhirnya menyebabkan rumah tangganya pun juga jadi nggak baik-baik aja. Nah padahal teman-teman, setelah dikorek lebih jauh, setelah dikorek lebih dalam, ternyata si suami pun juga sama memiliki masalah kesuburan. Nah tapi karena si suami ini bercerita atau meminta kepada si istri supaya tidak dibocorkan atau tidak diberitahukan, dan suami ini akan memberitahu sendiri kepada keluarga besar atas kondisinya, maka yang terjadi sudah hampir sekitar 8 atau 9 tahun berlalu, si istrilah yang harus menanggung beban. Nah lalu dari sini apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah si suami jadi sekarang sering uring-uringan, gak mau diajak serius, bahkan untuk menuju ke terapi-terapi untuk meningkatkan kesuburan ya. Si suami juga tidak ogah-ogahan, ya paling hanya mau 1 hari 2 hari, nanti setelah itu kembali lagi seperti semula. Nah seolah-olah si suami ini seperti lepas tangan dan membiarkan istrinya mendapat tekanan yang berat dari dua belah keluarga. Kamu perempuan yang gak cakap lah, kamu perempuan yang negatif ya, lain-lain hal yang negatif, gak subur, kamu gak mau peduli sama istri, gimana keluarga kita nanti kalau gak punya keturunan dan lain sebagainya. Nah notabene si laki-laki ini adalah anak tunggal dan si perempuan ini juga anak tunggal teman-teman. Nah maka bebannya berat banget ya. Jadi ketika dia konseling ke Mbak Eka, dia menyampaikan bahwa rambutnya sudah rontok ya, terus juga stres berat, ditambah lagi dia harus menerima kenyataan bahwa memang jika dia ingin memiliki keturunan, maka pilihannya adalah dengan bayi tabung atau pakai IVF morula itu ya. Nah seperti yang kita tahu, biayanya nggak sedikit. Terus juga yang paling utama selain biaya, mungkin kalau biaya bisa dicari teman-teman ya, kondisi psikologis si klien Mbak Eka ini yang bisa saja memperburuk secara hormonal terapi yang akan dia lakukan. Kenapa? Mbak Eka ingatkan, pada saat kita mengalami stres atau kita mengalami permasalahan yang berat ya, secara hormonal itu siklus haid atau siklus menstruasi pada perempuan itu akan berubah ya. Nah biasanya lancar jadi nggak lancar ya, biasanya ada tanda-tanda yang normal kemudian jadi memunculkan tanda-tanda yang kurang normal pada saat menstruasi. Nah kondisi ini juga sangat mempengaruhi kondisi si istri. Maka si istrinya ini bingung, masalah mana dulu yang harus diselesaikan, sementara tuntutan dari keluarga besar
itu adalah keturunan tentu ya. Tapi yang kedua, kendala utamanya dia adalah si suami ini lepas tangan dan cenderung tidak mau atau tidak berani menghadapi permasalahan. Nah, sementara si ceweknya atau si istrinya juga tidak berani untuk menyampaikan kondisi sebenarnya ke dua belah keluarga. Apa yang ditakutkan? Nah, si istri ini khawatir kalau dia jujur ke dua belah pihak keluarga, nanti suaminya akan semakin cuek atau semakin gak mau berproses bersama ya untuk mempersiapkan kehamilan, dan yang ada dia jadi bulan-bulanan. Nah, teman-teman semua, permasalahan ini sangat banyak di masyarakat, dan sekarang saatnya mari kita simak penjelasan dari mereka ya. Nah, oke, baik teman-teman semua. Di sini mereka bukan mau mengajak teman-teman untuk menyalahkan salah satu pihak atau menganggap pihak yang satu dan pihak yang lain itu tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, namun mereka mencoba melihat dari berbagai sisi ya, baik dari keluarganya, dari mertua suami dan istri, si istri dan si suami. Nah, sudah banyak hal terjadi teman-teman. Bahkan pada saat seorang suami itu mengetahui bahwa sebenarnya dia adalah orang yang nggak fertil atau nggak subur, itu sebenarnya sudah bikin drop atau bikin down. Nah, si suami ini ketika dia lebih banyak memilih untuk membantu keluarganya, mencari muka dengan membantu sepupu-sepupunya ya, adik-adik sepupunya dan sebagainya. Kalau menurut Mbak Eka secara personal, itu adalah bentuk dimana dia takut kehilangan kasih sayang atau perhatian ketika nanti suatu saat di satu titik ketika si suami ini jujur atau bercerita kondisi yang sebenarnya setelah dia simpan 10 tahun ya, dia akan ditinggalkan. Nah, maka pada saat ini dia sedang berusaha untuk membangun ikatan yang hangat, ikatan positif dengan keluarganya. Namun si suami ini tentu lupa teman-teman ya, karena apa? Ada istrinya yang dibiarkan menanggung beban sendiri. Nah, maka yang baik sarankan adalah yang pertama, ajak bicara baik-baik suaminya dan minta untuk jujur berdua ke dua belah pihak keluarga besar. Ya, karena mereka punya keyakinan bahwa apabila kedua belah keluarga besar ini sebenarnya tahu titik masalahnya atau titik persoalannya, pasti dua orang suami istri ini akan mendapatkan pertolongan atau dukungan ya, minimal secara psikologis lah untuk mereka berproses. Dan ini memang sulit di awal, si istri memang agak gimana ya dan lain sebagainya, tapi Mbak Eka yakinkan sekarang buat nyaman kondisi rumah tersebut ya, persiapkan suaminya, jangan ditekan terus, jangan ditanyain terus ya. Jadi hindari konflik-konflik dan cari titik di mana oke deh, ayo sekarang kita gentle, kita hadapi permasalahan ini dan kita temui dua orang tua kita ya. Pasti suasananya akan jadi lebih baik. Nah, yang kedua, ini yang Mbak Eka sarankan kepada kliennya Mbak Eka yang cewek ya, karena yang konsultasi yang perempuan. Sekarang harus lebih latihan untuk mencintai diri sendiri. Nah, maksudnya gimana? Fokus dulu untuk mengelola dan mengontrol stresnya. Karena kalau stres itu tidak bisa dikontrol oleh diri kita sendiri ya, atau mungkin depresi yang sudah dia alami karena dia sampai di fase yang nggak pengen ngomong sama orang lain, rawat dirinya juga udah buruk ya. Sementara kita masih mengalami stres atau bahkan depresi, pengobatan apapun yang dilakukan mereka bisa katakan ya tidak akan bisa berhasil maksimal. Karena apa? Secara hormonal itu akan terus berubah moodnya, berubah emosinya. Nah, maka akan sia-sia saja teman-teman apabila dilanjutkan pengobatannya. Nah, jadi dari kasus ini harapan Mbak Eka kita semua bisa paham atau bisa mengerti ya di luar sana, bahwa mulai saat ini kita jangan terbiasa menanyakan udah nikah belum ya, udah punya anak belum, kok nggak punya anak, nggak subur ya. Itu jokes-jokes yang bikin suami istri ini jadi down teman-teman ya. Dan nggak semua orang itu se-open itu atau secair itu untuk menerima kondisi yang bisa bikin mereka jadi nggak baik-baik aja. Nah teman-teman semua, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil ya. Intinya adalah berumah tangga itu terkait menyelesaikan berbagai permasalahan hidup yang datang dengan di antara suami istri ini. Jadi bukan melihat siapa yang paling dominan, siapa yang paling merasa benar, atau siapa yang paling cepat sampai ke tujuan akhir, enggak. Tapi bagaimana si suami istri ini bisa berproses bersama, menyelesaikan berbagai masalah, sehingga tujuan utama yang ingin mereka capai di awal itu nanti bisa
terwujud. Nah, oke teman-teman semua, semoga ada hal positif yang bisa diambil ya. Intinya dari sharing kali ini, permasalahan ini cukup banyak terjadi di lapangan dan semoga bisa kita jadikan acuan atau pandangan apabila kita memiliki teman-teman dengan kondisi yang sama atau bahkan diri kita sendiri sedang mengalami hal tersebut ya. Poin yang ingin mereka sampaikan adalah gentle aja teman-teman. Hadapi semua masalah karena semakin lama masalah ditumpuk dan tidak diselesaikan dengan baik-baik ya, bomnya akan semakin besar. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak untuk yang sudah nyimak konten ini sampai selesai. Kemudian jangan lupa share juga di semua media sosial yang teman-teman gunakan ya. Terima kasih buat yang selalu dukung Mbak Eka dan menyemangati Mbak Eka dengan berbagai kata-kata positif. Semoga kita semua dapat mengambil hal baik dari apa yang sudah di-sharingkan. Oke teman-teman, Mbak Eka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua. Sampai jumpa lagi pada konten yang lain ya. Dadah!